kita akan coba lihat yang ilustrasinya untuk yang spektrum kontinu. Jadi sebelumnya kita belajar FS. FS adalah direct Fourier atau Fourier series menjadi Fourier transform. Ini yang akan kita lihat. Sebenarnya di buku teks sudah cukup banyak, tetapi mungkin kita coba ulas sedikit di sini. Kita coba baca saja catatan yang sudah ada. Pada aplikasi praktis, nah kita melihatnya ini overview ya, mengapa kita memerlukan Fourier transform. Pada aplikasi praktis kita tidak mungkin menemui sinyal yang periodik. Jadi kalau kita sifatnya engineer begitu, kita berhubungan dengan sinyal kosinus atau sinus yang ideal dan berlangsung dari rentang minus tak hingga sampai tak hingga itu kan kita nyatakan sebagai hal yang tidak mungkin. Nah, sinyal seperti itu memiliki infinite supports dan periode yang tepat, yang persis gitu ya. Misalkan sinus 2 omega misalkan gitu. 2 omega 0 atau sinus omega 0 gitu ya. Jadi sinyal seperti itu sangat ideal. Dan kalau sinyal kita dari minus tak hingga sampai tak hingga, maka sinyal tersebut akan memerlukan memori yang tak hingga juga. Nah, itu kan sesuatu hal yang tidak bisa kita representasikan secara digital atau secara sistem yang terbatas yang kita punya. Karena hanya sinyal-sinyal dengan finite support yang terbatas yang dapat diproses secara numerik. Jadi kita menyadari di sini kita pada tahap akhirnya kita terbatas meskipun teknologi semakin meningkat dengan adanya kapasitas jumlah bit dari sistem komputer kita, tapi semuanya itu tetap terbatas, tidak tak hingga. Jadi karena sinyal-sinyal dengan finite support yang dapat diproses secara numerik, maka sinyal pada aplikasi praktis diperlukan sebagai sinyal apriodik. Nah, jadi kita akan memulai pendekatan untuk apriodik dulu sebelum ke bentuk yang diskritnya. Nah, untuk memperoleh representasi Fourier dari sinyal-sinyal apriodik, kita gunakan representasi Fourier series pada suatu proses yang terbatas. Jadi, direct Fourier kemarin kita akan gunakan untuk representasi yang terbatas berkaitan dengan sinyal apriodik. Nah, kurang lebih secara matematisnya sebagai berikut. Setiap sinyal apriodik itu dapat diasumsikan menjadi sinyal periodik. Nah, di sini simbolnya X fungsi T, tapi di sini X-nya ini ada aksen tilde ya. Di sini ada bentuk aksennya di atas X-nya ini. Nah, di sini simbol sebagai sinyal apriodik kita. Nah, di sini periodenya tak hingga atau T besar 0-nya itu mendekati tak hingga. Nah, meskipun kita nyatakan sebagai periodik terbatas, tapi kita mencoba mendekatinya untuk periode T besar 0-nya tak hingga. Sebagaimana representasi kemarin kalau kita membuat sinyal sinusoidal tetapi misalkan kita tidak bisa menentukan sampling dengan tepat, kita bisa mendapatkan bentuk sinyal yang seperti ini, apriodik. Jadi periodenya tak hingga. Maka sinyal apriodik X fungsi T dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita menggunakan limit T besar 0 tak hingga ini untuk sinyal periodik kita. Jadi ini adalah sinyal apriodiknya, ini untuk yang periodiknya. Ini penjelasannya di sini. Nah, kemarin kita kan ada dua persamaan yang sudah kita tunjukkan. Nah, itu yang akan kita gunakan kali ini. Jadi direct Fourier atau Fourier series dan koefisien Fourier ditunjukkan dengan persamaan ini. Jadi direct Fouriernya ini ada sigmanya ini X kecil fungsi T. Nah, sedangkan untuk direct Fourier ini X besar K gitu ya. Nah, ini X besar K ini salah satu representasinya untuk evaluasi pada satu periode 1/T besar 0. Persamaan tadi kita coba ulang di sini yang ditunjukkan yang terakhir, dua persamaan terakhir. Jadi representasi direct Fourier dan koefisien Fourier dari ini sinyal periodik dengan suku ke N dan periode dari minus T besar 0/2 sampai T besar 0/2 ya, ini sama saja seperti ini. Tetapi ini istilahnya evaluasinya itu adalah satu cycle atau satu periode. Nah, satu sinyal kita kalau kita definisikan satu periodenya dari minus T0
T besar 0/2 sampai T besar 0/2 itu kita bisa ganti batas-batas ini, tetapi tetap periodenya ini masih T besar 0 karena ini dari minus ini ke positif. Jadi kita bisa nyatakan sebagai berikut. Nah, supaya ada lebih konsisten kita gunakan indeksnya di sini juga n. Dan di sini kan untuk sinyal tadi X-nya untuk sinyal sembarang begitu. Nah, ini supaya lebih representatif dengan pernyataan tadi kita gunakan aksen tilde untuk sinyal periodiknya. Dan di sini kita gunakan representasi sinyal indeks n saja untuk menyatakan bentuk diskrit. Indeks diskritnya ini bentuknya sama, hanya mengganti n yang sebelumnya k. Yang sini juga mirip, hanya mengganti periode, dan xt-nya ini kita ganti untuk sinyal periodik yang kita dekati dengan limit tadi. Oke, ini sama juga minus j, k-nya kita ganti n. Nah, jadi ini adalah Fourier series yang kita coba gunakan untuk sinyal periodik yang didekati untuk apriodik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir kita bisa cukupkan ya pertemuan hari ini.